Ya pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga Anda selalu sehat dan senang sekali kami bisa hadir menjumpai Anda pada program Banyuwangi Dalam Berita bersama saya Fasta. Dan saya Bima Dirga, beragam informasi teraktual dari seluruh wilayah Banyuwangi akan kami hadirkan untuk menemani aktivitas Anda. Inilah Banyuwangi Dalam Berita selengkapnya. Mengawali berita pertama pemirsa, lantaran tidak memiliki izin menggelar acara yang dapat memicu keramaian, anggota kepolisian membubarkan acara lomba kicau burung di lapangan Barat Stadion Diponegoro, Banyuwangi. Ya, saat petugas melakukan pembubaran, seorang perempuan pedagang nasi asal Surabaya menangis histeris, memohon agar petugas tetap memperbolehkan perlombaan ini lantaran dagangannya belum sempat terjual. Pemirsa, apa yang dilakukan oleh panitia penyelenggara lomba burung kicau di lapangan Barat Stadion Diponegoro, Banyuwangi ini tergolong nekat. Meski belum mengantongi izin dari pihak kepolisian, panitia penyelenggara dari Asosiasi Burung Nasional ini tetap saja menggelar lomba kicau burung dengan mendatangkan 300 orang peserta dari berbagai daerah luar kota. Tenda-tenda untuk keperluan perlombaan pun telah terpasang. Alhasil, saat Satgas COVID-19 yang dipimpin langsung oleh Kabak UPS Polresta Banyuwangi tiba di lokasi, panitia penyelenggara pun kelabakan lantaran tak bisa menunjukkan surat izin keramaian. Sempat terjadi adu argumen antara petugas dan pihak panitia penyelenggara. Namun, lantaran lomba kicau burung ini terindikasi melanggar protokol kesehatan, panitia penyelenggara ini pun langsung diminta petugas untuk membubarkan seluruh kegiatan perlombaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Petugas juga meminta ketua panitia menuju mimbar perlombaan untuk memberikan permohonan maaf kepada seluruh peserta karena perlombaan tidak bisa dilanjutkan. Meski membuat kecewa para peserta lomba, namun pembubaran paksa ini berjalan tertib tanpa adanya perlawanan dari pihak panitia maupun peserta lomba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman semuanya, saya di sini minta maaf ya. Saya sudah berusaha ingin meramaikan kicau mania. Apalah daya ya. Usaha sudah saya lakukan, tapi saya sampai detik ini tidak dapat melaksanakan lomba Piala Gandrung. Saya atas nama ABN Indonesia ataupun ketua panitia di ABN Piala Gandrung, saya minta maaf sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih. Sementara itu, di tengah-tengah petugas melakukan aksi pembubaran, seorang perempuan pedagang nasi yang diketahui berasal dari Surabaya ini menangis histeris, memohon agar petugas tetap memberikan izin perlombaan burung. Perempuan ini menangis meronta-ronta di hadapan petugas memohon agar perlombaan tetap dilanjutkan, lantaran dagangannya belum sempat laku terjual. Ia pun sempat melontarkan rasa kekecewaannya kepada panitia penyelenggara yang mengaku sudah mengantongi izin dari pihak kepolisian untuk menggelar lomba burung kicau di Banyuwangi. Setelah berhasil diredam oleh petugas, seluruh peserta lomba yang datang dari berbagai daerah ini mulai berangsur meninggalkan lokasi. Hingga saat ini, pihak kepolisian masih belum memberikan izin seluruh kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerumunan massa. Terlebih jika kegiatan tersebut diikuti oleh banyak orang dari berbagai daerah di luar wilayah Banyuwangi. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan Banyuwangi 1 TV melaporkan. Ya pemirsa, kita beralih ke berita berikutnya. Usai melakukan vaksin Sinovac COVID-19 tahap pertama, kini dilaksanakan vaksin tahap kedua kepada jajaran anggota DPRD Kabupaten Banyuwangi. Ketua 1 DPRD Kabupaten Banyuwangi, Muhammad Ali Mahrus, menghimbau kepada seluruh masyarakat agar tidak takut divaksin.
Hal ini sebagai upaya dalam memutuskan laju penyebaran virus COVID-19. Pemirsa, usai 14 hari mendapatkan vaksinasi tahap pertama pada Senin pagi 15 Maret 2021, jajaran anggota beserta ASN DPRD Kabupaten Banyuwangi kembali mendapatkan vaksinasi tahap kedua. Dalam pelaksanaan program vaksinasi tersebut, satu persatu para wakil rakyat ini pun antri guna mendapatkan giliran vaksin Sinovac tahap kedua. Adapun giliran vaksinasi tahap kedua ini yakni dimulai dari Wakil Ketua DPRD Kabupaten Banyuwangi serta diikuti seluruh anggota dewan serta beberapa staf kantor DPRD Banyuwangi. Sementara itu, di sela-sela vaksinasi tahap kedua berlangsung, Wakil Ketua 1 DPRD Banyuwangi, Muhammad Ali Mahrus mengatakan bahwasanya dengan adanya vaksinasi ini, dirinya sangatlah mendukung langkah dari pemerintah untuk melindungi rakyatnya dalam pencegahan laju penularan virus COVID-19 di Banyuwangi. Selain itu, politisi asal PKB ini juga menambahkan bahwasanya setelah mendapatkan vaksinasi tahap pertama maupun yang kedua, dirinya tidaklah merasakan efek gejala apapun. Sehingga dalam hal ini Mahrus pun menghimbau kepada masyarakat, jika nantinya masyarakat mendapatkan vaksinasi, masyarakat dihimbau untuk tenang dan tidak takut. Pasalnya vaksinasi ini sudah teruji keamanannya maupun kehalalannya. Ya, alhamdulillah hari ini teman-teman DPRD semuanya mendapatkan vaksin yang kedua kalinya dalam rangka memang perlindungan terhadap diri kita masing-masing akan bahaya COVID. Ya, harapan saya bagaimana setelah mendapatkan COVID ini teman-teman anggota DPR khususnya tidak perlu lagi melaksanakan swab karena dengan adanya sertifikat itu sudah menjadi garansi untuk kesehatan sesuai dengan standar protokol COVID. Dan harapan saya setelah teman-teman DPR divaksin, ya nanti giliran masyarakat umumnya, mudah-mudahan untuk masyarakat selanjutnya diagendakan untuk vaksin. Karena kan secara bertahap, karena dari awal-awal yang kemarin ketika awal-awal vaksinasi di kabupaten ini hanya pertama 10 orang Forkopimda dan dengan tenaga nakes itu yang pertama. Nah, ini bagian teman-teman DPR yang tahapan yang kedua. Setelah itu tahapan dengan masyarakat. Ya, kita mendukung langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah karena memang sejatinya di tengah kondisi pandemi ini pemerintah harus hadir dalam rangka melindungi rakyatnya. Nah, bentuk perlindungan yang dilakukan dengan mengalokasikan anggaran untuk vaksinasi kepada masyarakat, dan itu ya saya sangat mengapresiasi dalam rangka upaya pencegahan dan perlindungan terhadap jiwa-jiwa masyarakat khususnya yang ada di Kabupaten Banyuwangi dan umumnya di Indonesia. Ya biasa-biasa saja, tidak ada gejala-gejala. Tadi memang sempat ditanya setelah vaksinasi yang awal apakah ada gejala gatal atau lebam-lebam. Kalau secara pribadi tidak ada gejala-gejala setelah divaksin, tidak ada. Semuanya normal. Insya Allah aman dan karena sudah sesuai dengan rekomendasi pemerintah dan juga MUI. Lantaran sudah memasuki 4 hari jadwal anggota beserta jajaran DPRD mendapatkan vaksinasi tahap kedua, hal ini berbeda dengan Sofiandi Susiadi. Anggota DPRD Komisi 4 tersebut kali ini mendapatkan vaksinasi dosis pertama. Hal ini terjadi lantaran pada pelaksanaan vaksinasi tahap pertama, kondisi tubuhnya sedikit terganggu, sehingga jadwal vaksinasi pun dirubah pada pelaksanaan vaksinasi tahap kedua. Sementara itu, pada saat diwawancarai, politisi dari Partai Golongan Karya ini mengaku bahwasannya saat ini dirinya bersyukur lantaran sudah mendapatkan vaksin Sinovac COVID-19. Dalam kesempatan ini, Sofiandi juga menjelaskan, dalam pelaksanaan vaksinasi pertama kalinya, ia harus menyiapkan berbagai persiapan, seperti istirahat teratur, makan makanan bergizi, mengkonsumsi vitamin, serta berolahraga. Ini saya vaksin yang pertama, walaupun hari ini secara schedule resmi lembaga vaksin yang kedua.
Karena yang pertama itu ternyata tensi saya tinggi, 180/100, sehingga secara medis tidak diperbolehkan untuk melakukan vaksinasi di tahap pertama. Sekarang alhamdulillah tensi saya memungkinkan untuk bisa divaksinasi. Di masa saya melakukan vaksinasi yang pertama. Nah, sesuai dengan arahan tim medis, vaksin yang kedua saya lakukan menyusul. Ada info dari dinas kesehatan, nanti saya lewat baik dihubungi walaupun lewat WA atau HP yang sudah saya kasih. Rasanya nggak sakit, mau disuntik ya, cuma nggak terasa ya, belum ada reaksi apa-apa pasca penyuntikan barusan. Ya mudah-mudahan tidak ada, sampai nanti di saudara-saudara tidak ada masalah baru. Karena saya punya riwayat kemarin yang pertama saya nggak bisa vaksin karena tensi saya tinggi, ya otomatis saya ada prepare saya ya, saya mengkonsumsi obat penurun berat. Saya sering rajin berolahraga, mengurangi begadang. Namanya politisi itu kadang kan banyak aspek yang harus dipikir gitu kan. Terus saya konsumsi buah-buahan, untuk khususnya buah-buahan untuk mengendalikan atau menurunkan tekanan darah, semangka, pisang, dan bawang putih dan seterusnya. Prepare-nya hanya itu. Alhamdulillah hasilnya juga sekarang dari kemarin nggak boleh, sekarang diperbolehkan. Yang jelas vaksin ini kan bagian dari program nasional yang harus kita sukseskan. Kalau vaksin ini sukses, saya yakin corona akan segera putus mata rantai dan penyebarannya, sehingga kita akan pulih sebarang-barangnya, baik pulih secara kesehatan, secara kita beraktivitas yang berefek ekonomi dan sebagainya. Jadi vaksin ini saya mendukung, saya sepakat. Saya pikir saya dari Golkar, semua Golkar harus mensukseskan kegiatan vaksin yang menjadi program nasional. Itu halal. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Kiki Hidayat, Banyuwangi 1 TV melaporkan. Kita beralih ke berita selanjutnya pemirsa, ada bisnis rumahan yang sedang digandrungi masyarakat. Ialah usaha ternak telur puyuh yang berada di Desa Rejosari, Celuring, Banyuwangi. Nah, bisnis kali ini mungkin bisa menginspirasi pemirsa untuk dilakukan pada masa pandemi COVID-19. Ya pemirsa, seperti apa bisnis ternak telur puyuh? Ini dia liputan selengkapnya. Pemirsa, tahukah Anda dengan telur puyuh? Iya pemirsa, ternak telur puyuh yang sedang menjadi bisnis rumahan yang digandrungi masyarakat di tengah pandemi COVID-19 saat ini. Selain rasa telur puyuh yang lezat dan kaya nutrisi, membuat permintaan pasarnya pun meningkat. Apalagi harganya yang terjangkau, telur puyuh bisa dikreasikan menjadi beragam jenis makanan, tentu membuat ternak burung puyuh petelur menjadi salah satu lahan bisnis yang menjanjikan. Budidayanya pun sangat mudah, bahkan bisa dilakukan oleh pemula yang belum punya pengalaman dalam beternak puyuh sekalipun. Seperti halnya bisnis rumahan yang tengah dilakoni oleh warga asal Desa Rejosari, Kecamatan Celuring, Banyuwangi, Jawa Timur ini misalnya. Ya, bisnis ternak telur puyuh yang sudah ditekuni sampai saat ini sudah berjalan sejak 1 tahun lalu. Yang melalui proses perkembangan dari masih merintis hingga berpengalaman dalam merawat dan ternak puyuh. Ternak puyuh miliknya ini dalam setiap harinya tentu harus mendapatkan perawatan yang sangat bersih agar burung puyuh dapat berkembang dengan baik. Sedangkan untuk bibit burung puyuh, warga Desa Rejosari ini memperolehnya dari membeli secara online. Ialah Fahmi Abdul Majid. Saat ditemui di rumahnya dalam menjalankan usaha ternak puyuh tersebut, dirinya dibantu adik dan ayahnya. Dari hasil ternak ini pun dirinya menjual telur puyuh ke pengepul dengan harga Rp25.000. Turunnya harga pun juga sering ia jumpai, hingga harga telur berkisar di bawah Rp20.000 lantaran dampak pandemi seperti saat ini. Ya sudah tahun belakangan ini Mas, ya apa itu berawal ya
lihat-lihat di YouTube itu, terus kok masuk, terus coba-coba dikit-dikit ya jadi sekarang ini mas. Ya tiap hari mas, tiap jam 9 malam itu ambil telur. Kalau pagi bersihin kotorannya, terus kasih makan kan airnya udah otomatis semua mas, kan sekarang udah ada nepal itu gampang mas. Bagian terus kasih makan pagi sama sore, terus jam 9 ambil telurnya itu mas. Turun sekarang mas. Pandemi sekarang biasanya ya sampai 25, 24, 25, sekarang hanya 19, 21 paling mahal itu mas. Masa pandemi berkurang harganya mas, ya cepat-cepat berlalu mas. Harganya telur menurun terus ini. Ya sama adik saya sama bapak mas dibantu pak. Awalnya ya masih sedikit itu saya sendiri, lalu terus bertambah-tambah tenaganya berkurang mas. Enggak, bantuannya sama adik sama bapak mas. Selain untuk dijual, hasil ternak telur puyuh produksinya ini juga untuk dikonsumsi sendiri. Mengingat telur puyuh tersebut juga banyak mengandung protein dan menyehatkan bagi penikmat telur puyuh. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Feby Akbar, Banyuwangi 1 TV melaporkan. Baik pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada kali ini, dan jangan lupa untuk tetap patuhi protokol kesehatan, yakni 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Saya Fasta Dan saya Bima Dirga, serta kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Jaga kesehatan dan sampai jumpa.